wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du ibadullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil lazim min jamalika wa innal lazim min jalalika wa innahu min kitabika. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah, zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 10 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang sebuah ibadah kepada Allah, tentulah kita harus melihat kekuatan hakikat, karena kita menyebut sebuah ibadah. Kalau kita melihat sebuah hakikat yang mana nilai dari sebuah hakikat inilah yang menjadi tolak ukur nilai sebuah ibadah kepada Allah. Kalau pemahaman ilmu hakikat ibadahnya belum mencapai sebuah kekuatan perjalanan, masih berupa pengetahuan dan belum menjadi berupa sebuah kekuatan, maka dia tidak mampu memperjalankan. Kenapa? Karena hakikatnya tajalli yang ada di dalam solat bukan tajalli diri kepada Tuhan, tetapi menyaksikan sesuatu bertajalli kepada Tuhan. Ini yang dikatakan hakikat. Apalagi kita harus melihat wujud daripada rahasia-rahasia dari perjalanan sebuah ibadah. Tingkatan pemahaman sebuah ibadah adalah rahasia yang ada di dalam takbir, mulai dari takbir sampai kepada salam. Bahkan menyempurnakan ibadah yang bernapaskan hakikat itu bahkan bisa disempurnakan melalui sebuah azan sampai kepada salam. Kalau nilai hakikat atau perbuatan hakikat mulai dari azan sampai kepada salam, kita tidak bisa melihat wujud dari kalam yang disampaikan. Ini menyatakan bahwasannya belum bisa memenuhi rukun hakikat. Saya bilang rukun hakikat itu yang sangat menentukan adalah penyaksian. Penyaksian di sini apabila kurang atau tidak penuh di dalam setiap gerakan, dalam setiap ucapan ayat, kita tidak mampu melihat apa yang diucapkan oleh ayat, kita tidak mampu melihat apa yang digerakkan oleh jasad. Ini fatal. Sementara solat ini judulnya adalah fardu ain, yaitu wajib menyaksikan. Tapi kalau yang disaksikan ini banyaknya kosong daripada penyaksian, disinilah fungsi daripada setan merusak ibadah seseorang, sehingga mereka lari dari tauhid kepada Allah. Apa lari tauhid kepada Allah?
mereka gagal menyaksikan perbuatan wujud hakikat yang ada di dalam sholat. Ini akibat dari apa? Dari kosong penyaksian terhadap gerakan-gerakan yang ada, yang dilakukan oleh jasad itu. Karena rukun sholat itu dua, hanya dua rukunnya, rukun hakikatnya, wujudnya satu. Apa dua rukun hakikatnya? Persoalan menyembah dengan disembah, itu satu. Yang kedua-duanya apa? Tidak mungkin ada yang bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Itu sudah pasti. Yang ketiga, tidak mungkin ada yang memanggil kalau tidak ada yang dipanggil. Itu rukun-rukunnya sudah jelas. Semua rukunnya berpasangan. Yang ketiga, yang keempat adalah kalau ada yang memulai pasti ada yang mengakhiri. Ini tanda tanya ilmunya tinggi. Dan ini wajib diketahui. Kalau kita lihat di Al-Quran, sangat dituntut himbauan ruku dan sujud. Tapi Al-Quran tidak pernah memanggil berdiri dan duduk. Ini ada apa? Karena sholat itu dua kodratnya. Ada kodrat sholat itu yang bersifat ilmu. Yang kedua, ada sholat itu kodratnya yang bersifat ibadah. Ini beda. Yang bersifat ilmu dengan yang bersifat ibadah itu beda. Kalau yang bersifat ilmu, yang berdiri dan duduk. Nah, apa wujud yang berdiri dan siapa wujud yang duduk? Apa maksud awal berdiri dan apa maksud awal duduk? Ini ilmu. Kalau tahu siapa yang berdiri, tahu juga harus siapa yang duduk. Tajalinya. Nah, yang kedua nilainya ibadah, ruku dan sujud. Nah, kalau tahu apa makna yang rahasia besar yang ada pada ruku, begitu juga kita harus tahu yang ada pada duduk, pada sujud. Nah, ini adalah rahasia besar. Nah, kalau kita tidak tahu sama sekali, kosong pandangan kita, disinilah setan atau iblis merusak ibadah tadi dengan mengisi pandangan yang kosong. Inilah yang harus benar-benar menjadi perhatian jamaah, yaitu jangan sampai kosong pandangan di dalam ibadah. Artinya dua berpasangan yang saya sebutkan tadi, ada rakaat pasti ada rukun. Kalau tidak, apa yang digerakkan rakaat? Kalau tidak ada wujudnya rukun. Ada syariat pasti ada hakikat. Bagaimana syariat mengisyaratkan kalau tidak hakikat yang diisyaratkan? Atau umpamanya, dari mana gerakan takbir itu didapati secara syariat? Siapa yang membuat peraturan syariat? Tidak ada. Yang membuat peraturan itu adalah hakikat. Karena takbir bukan mengangkat tangan, tapi tangan itu mengangkat takbir. Ini yang harus kita benar-benar diperhatikan jamaah. Mengutamakan wujud sahadah. Sahadat ahad adalah sholat. Berhubungan langsung menjadi satu hanya sholat. Sahadah ahad. Jadi jangan lagi kita terpancing kepada keahlian-ahlian batin yang lain, sementara keahlian kita, diri kita kepada Allah aja kita nggak bisa. Berarti tidak ada yang bisa dipuji di diri kita. Kalau hanya hidup, asalnya hidup, semua hewan juga hidup. Ini juga yang harus menjadi tataan kita. Begitu juga sebaliknya.
kerajinan kita menjalankan suatu perintah Allah tanpa memahami nilai hakikatnya. Inilah yang diisyaratkan, yang disunahkan dalam sebuah cerita. Rasulullah itu memelihara domba. Pernah dengar kan? Rasulullah melihara domba. Tapi apa maksud melihara dombanya? Itu adalah peringatan kepada kita. Apa peringatannya? Jangan kita hanya menjadi dombanya Islam. Apa dombanya Islam? Orang ke masjid, kita ke masjid. Orang tahbir, kita tahbir. Orang ruku, kita ruku. Orang sujud, kita sujud. Orang pulang, kita pulang. Apa itu tidak domba? Inilah yang dikatakan mencapai martabat kepada Allah dengan tolabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Bagaimana kita bisa belajar menuntut ilmu, menyempurnakan derajat diri sampai kita mendapatkan martabat Allah di dalam ibadah. Jangan nanti kita hanya melaksanakan ifa'alu sholah. Ingat, saya sudah sampaikan, apabila ada hakikat sholat yang tidak kita dapati dari gerakan-gerakan dan ayat-ayat, maka penyaksian mata batin kita dalam sholat, penghadiran kodrat-kodrat diri, dan bertajali wujud-wujud kodrat diri dalam ayat itu kita tidak paham, ini akan membuat ketercelaan diri kita oleh malaikatul Allah. Harus kita waspada dari situ. Harus benar-benar kita mewaspadai diri dari ikut-ikutan. Makanya kita pelajari dulu semua hakikat-hakikat ibadah itu. Saya mencamkan kepada grup 10 harus fokus belajar ma'rifat sholat itu. Ya, harus fokus belajar mempelajari bagaimana memberangkatkan pandanganmu ke singgasana arasnya Allah dalam penyaksian yang dimaksud. Ya, harus bisa sampai ke situ dulu. Para hadirin dan para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk itu dituntut kebenaran hati kita. Dituntut kebenaran hati kita kepada Allah. Sidiknya, fatonahnya, amanahnya, tabliknya benar-benar sangat dituntut. Karena untuk menghidupkan mata batin di dalam sholat itu tidak mudah, ya. Menghidupkan pandangan dan penyaksian di dalam sholat itu tidak mudah. Kenapa? Takbir itu mengalami 7 tingkat derajat dan 3 makom takbir. Apa makom? Ada syariatul fiddin, ada syariat berupa peraturan menghadirkan jasad, menandakan ada Tuhan dan gerakan yang menyembah, itu amaliyah. Yang kedua ibadah, syariatun nabi, yaitu syariat nabi, harus tahu siapa yang menggerakkan, yang digerakkan dalam sholat. Yang ketiga syariatullah, harus tahu siapa yang menghadap dan siapa yang dihadapi. Tingkat syariat itu juga harus dinaikkan, tentunya dengan kita meningkatkan kualitas belajar. Makanya kalau dalam bimbingan ilmu tauhid ini tinggal 3 kali tidak masuk belajar, itu susah meneruskan mengikutinya, ya. Apalagi ini persoalan ketuhanan. Ini persoalan ketuhanan yang mana walazina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Hanya dengan bersungguh-sungguhlah kepadaku maka akan kuperlihatkan kepadamu. Itu janji Allah dalam surat Ankabut ayat 69. Bagaimana kita bersungguh-sungguh? Apa yang kita sungguh-sungguhkan? Meyakinkan Allah kalau kita
tidak main-main dalam bertuhan kepadanya. Masalah kita paham atau tidak akan kembali ke tangan Allah. Kenapa? Di Al-Baqarah ayat 269 Allah menyatakan, tidak akan kuberikan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnahku kepada orang yang tidak kuhendaki. Hanya kepada orang yang kukehendakilah aku akan berikan kepada Allah. Artinya pemahaman itu akan sampai kepada kita dan kita akan bisa memahami setelah Allah kita melihat percayanya ke kita, bahwasan kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Itu yang penting. Di jalan tauhid ini tidak ada kehebatan diri, yang ada adalah nilai tauhid. Apa yang dikatakan nilai tauhid? Rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, berkah dari wali Allah. Itu yang dikatakan tauhid. Tidak ada orang langsung bisa, itu tidak ada. Nah, disinilah nilai tadi. Jadi jangan lupa mempelajari di YouTube juga, dibantu dengan mempelajari di YouTube itu. Nanti dipertanyakan mana yang belum paham, yaitu tentang hakikat-hakikat perbuatan sholat, rahasia sholat, adab-adab sholat, sampai tahiyat dan sujudnya semua ada di YouTube itu. Nanti dipelajari, dan di saat kita live dan kita akan mulai membahas dari awal nanti, ya. Nah, bagaimana sejarahnya ada sholat 5 waktu, apa yang 5 ini, dari 17 rakaat ini apa-apa wujud-wujudnya, bagaimana perjalanan yang 5 ini, kenapa rakaatnya berbeda-beda, semua insya Allah akan kita pelajari demi tercapainya martabat ibadah kita kepada Allah. Tapi tentunya dengan meningkatkan kualitas diri, mengkaji Tuhan dalam diri, mengkaji sholat dalam diri, dan mengkaji diri dalam sholat. Ingat, itu moto kita, mengkaji sholat dalam diri dan mengkaji diri dalam sholat. Ingat moto kita itu, ya. Tidak boleh keluar pelajaran dari itu, ya. Ingat, mencari diri dalam sholat dan mencari sholat dalam diri. Ingat, jangan keluar dari itu. Insya Allah sin la to, sin nas la itu alam to, itu ibadah, ya. Nah, apakah manusia dari alam ibadah, apakah ibadah itu alamnya manusia? Insya Allah nanti akan terjawab. Paham? Itulah hakikat sholat. Jadi jangan sekali-kali mengalami kekosongan pandangan di dalam melakukan ibadah syahadah, dan jangan sekali-kali mencari niat-niat yang banyak, karena sholat itu niatnya cuma satu, yaitu lillahi ta'ala. Apa maksudnya? Harus bisa mendapatkan sifat wujud ilah Tuhan tunggal wahid, dan ta'ala sifat wujud aftarnya Allah zahir pada diri kita. Bagaimana wujud ta'ala dengan ilah ini? Ilahi ta'ala. Bagaimana ilah dengan ta'ala? Sifat zahir aftarnya Allah, sifat ba'dal tunggal wahid, bertemu dalam zahir dan batin Allah dalam sholat. Inilah tujuan kita. Baik jamaah, kita lakukan muzakarah bertanya jawab insyaallah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan jamaah melaksanakan pertanyaannya. Silakan juru tablik dulu digantikan, dibantu dulu sama siapa yang lain. Ayo silakan dilaksanakan pertanyaan. Iya, terima kasih Buya. Saya masih kurang paham itu mengenai alif aftar sama alif ba'dal itu. Itu seperti yang terakhir Buya sampaikan barusan. Proses transformasinya itu yang sangat sulit itu Buya. Yeah. Di dalam pelaksanaan. Yeah. Itu
mungkin pertanyaan dari saya sebentar. Ya, dalam istilah ilmu tauhid, aftar itu adalah nyata. Ibaratnya alif tersurat. Kalau ba'dal itu adalah hakikat. Alif tersirat. Di bismillah itu alif tersirat, itu namanya ba'dal. Ya. Nah, yang nyata namanya aftar. Gitu, zahir batin namanya, ya. Nah, gitu maksudnya, paham? Nah, jadi kalau aftarnya alif bagi kita nur kasiyah yaitu jasad. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau ba'dalnya itulah rohani kita. Nah, kalau diambil hakikatnya. Jadi inilah wallahi fil zahir wallahi fil batinu. Zahirnya aku juga dan batin itu bersifat aku juga. Nah, inilah zahir wal batin, itulah aftar dan ba'dal tadi. Tapi aftar bersifat asma bernama Allah, sementara ba'dal wahid tunggal bersifat ilah bernama Tuhan. Gitu. Jadi ilahi nas adalah ba'dal, Allahu akbar adalah aftar. Nah, itu. Jadi awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Allah itu bukan Tuhan, Allah itu nama Tuhan. Ya. Nah, gitu, di situ aftar. Nah, yang punya nama ba'dal. Gitu, paham? Nah, insyaallah begitu. Pelan-pelan tapi sampai, kan gitu ya. Iya, betul. Terus yang di kajian itu ya, kalau kaitannya dengan alif afala itu gimana, Bu? Nah, itu jangan diambil dulu ke situ ya. Jangan pemahaman meloncat. Jangan. Ya, ini yang di alami grup lain itu karena loncat-loncat nantinya itu begitu. Jadi ikuti kodrat pemahaman yang diterima dulu. Gitu. Paham? Nah, ikuti nanti dulu di situ biar enak memacunya. Gitu ya. Biar enak kita memacu kajinya nanti. Tapi kalau kita sudah masuk, karena itu banyak, tingkatannya banyak. Itu banyak. Jadi inilah sami'na wa ta'na. Jadi kita sampai mana kita menerima marwah guru, baru sampai ke gini, berarti iman kita baru di sini. Ya sudah. Meskipun luas telapak tangan, tapi tetap kita bersihkan, tetap bersih. Apa gunanya kita dapat kain selebar itu, tapi kotor, dan besar tapi kotor, tidak ada gunanya. Jadi insya Allah ya. Sekarang pedomannya ke itu dulu, ke aftar dan ba'dal tadi. Boleh. Karena apa? Tidak ada yang bisa menghadap kepadaku melainkan kodratmu sendiri. Nah, itu aftar. Gitu. Nanti aftar inilah yang menjadi asma. Asma ini adalah menjadi kodrat diri, ya kan? Nah, inilah diri kehambaan Allah. Itu aftar. Nanti ketemunya di aftar. Gitu. Itu diri kehambaannya Allah. Karena tidak ada yang bisa menghadap kepadanya kecuali sifat dia sendiri. Nah, inilah aftar nanti. Gitu. Paham? Baik. Silakan yang lain, insyaallah. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai takdir tadi yang disinggung, mempunyai 3 makom dan 7 tingkat derajat itu penjabarannya gimana? Wah, ya itu tadi. Jadi untuk sekarang ini kita akan melihat dulu ke tingkat awal, ya. Ke tingkat awal contohnya amaliyah. Amaliyah itu apa? Ada Tuhan, ada umat, itu aja yang penting. Kan gitu. Nah, contohnya kalau amaliyah itu sifat umat menyembah Tuhan dilakukan oleh jasad menghadap kepada kiblat. Nah, itu baru amaliyah. Setelah naik ke tingkat kedua, Allah tidak memerlukan tubuh manusia lagi, tetapi mana kodrat dari tubuh hakikat yang diminta oleh Allah. Nah, itu naik nilainya ke ibadah. Nah, sudah melebihi amaliyah, maka dia naik ke tingkat ibadah, mencari diri menghadap Tuhan. Berarti tingkatnya beda. Ya, naik lagi tingkatnya. Nanti dituntut lagi. Ya kan? Nah, mana yang dikatakan menghadap Allah dan siapa wujud Allah yang dihadapi? Nanti naik lagi kodrat yang akan melaksanakannya. Gitu, nanti insya Allah itu akan kita perjalankan. Paham?
Jadi kalau untuk amaliyahnya wa an ya'buduna hadzal siratum mustaqim, sembahlah aku itu adalah jalan yang lurus. Bukti menyembah apa? Dia melaksanakan yaitu syariatnya dengan berdiri sujud membaca ayat dengan yang benar. Nah, setelah tauhid awal dia kerjakan, masuklah kepada pemahaman tauhid mukminnya, bagaimana dia merasakan lebih penyembahan itu ke dalam hati. Nah, ini sudah mulai diberangkatkan makom-makom tempat berpijaknya dalam sholat. Nah, gitu nanti caranya begitu nanti naiknya. Kan kalau menghadapi tubuh memang Allah punya tubuh apa? Kan enggak mungkin. Nah, tapi nanti mana yang dihakikatkan tubuh, mana diri yang menghadap Allah yang tidak bersekutu dengan Allah. Nah, nanti akan sampai kita kepada tahap seperti itu. Paham? Tentunya dengan mengikuti YouTube supaya pemahaman itu tidak terlalu susah untuk kita naikkan. Paham? Insya Allah. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ya, silakan. beberapa hal yang mau dipertanyakan. Ya. Terkait penyampaian bahwa hakikat mulai dari adzan sampai dengan salam. Iya. Setiap gerakan ini yang mau saya tanyakan, lebih khusus di mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Itu rukun-rukunnya itu harus diisi dengan hakikatnya. Itu masing-masing itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Iya. Kalau dari awal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kemana mata batinmu? Pendek. Allahu Akbar, Allah, itu kemana itu? Itu pengisian. Sampai kepada salam tidak ada yang kosong dari pandangan, sehingga terjadilah kekusukan beribadah, ya. Terjadilah kekusukan beribadah karena sudah berdiri mata batin kita. Itu maksudnya. Nanti semuanya akan kita bahas, tapi ke tingkat yang cukup sempurna, ya, tidak terlalu awal gitu, ya, asal memang siap-siap hati kita gitu aja, ya, paham? Gitu. Nanti kita akan tahu semua kenapa sampai mana 9 martabat Allah dalam 17 rakaat, di mana kita mengambil 9 martabat, gitu. Bagaimana cara mengambil martabat Allah yang 9 itu? Nah, kita juga harus pelajari semuanya itu, ya. Jangan nanti kita tidak martabat Allah, gimana coba martabat siapa lagi, ya kan? Nah, gitu. Dan bagaimana kita memperjalankan dan menyaksikan yang berjalan. Karena siapa yang mampu menghadap Allah? Kan begitu. Nah, nanti mana diri yang mampu menghadapnya? Itu yang akan kita saksikan perjalanannya. Begitu. Bagaimana prosesnya menghadap kiblat, ya, diwujudkan kepada Ka'bah. Bagaimana leburnya Ka'bah, lahirnya Baitullah, sehingga berpindahlah hayat ke batin kepada Baitullah. Mana alam Baitullah, tempat kita berpijak dalam sholat. Nah, sampai begitu nanti insyaallah, mudah-mudahan paham. Iya, mudah-mudahan nanti grup 10 ini hadirnya lebih banyak,
Ya, itu aja. Tolong kerjasama yang baik. Ya, karena kalau lebih dari setengah kan tidak boleh melaksanakannya. Karena itu sudah peraturan besar kita, ciri khas majelis kita seperti itu. Karena dilihat kesungguh-sungguhan, gitu ya. Nah, gitu. Dan nanti khalifah akan mengatur semuanya. Paham? Paham. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bu ya. Iya, silakan. Alam Baitullah tempat kita sholat berdiri ya, Bu ya. Iya. Nah, nanti kita akan tahu setelah nilai Ka'bah pada jasad itu sirna dalam pandangan, baru kita lihat mana yang Baitullah, Ka'bah Baitullah. Mana alam batinnya Allah tempat kita berdiri. Berdirinya diri batin di alam batin. Inilah yang kita tuju. Kesempurnaan dan kebesaran sebuah sholat. Ya, bagaimana wujudnya, adanya wujud di dalam sukun, bagaimana adanya satu wujud dalam kosong. Nah, itu harus terjadi. Ini perhitungan dan perjalanan Allah. Nanti akan kita kaji. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan grup 10 sudah ramai, ya. Jadi tidak ada lagi ketinggalan kajian. Nah, gitu. Paham? Paham, insya Allah ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai ini, hari ini itu grup 10 itu sudah memiliki daftar khusus. Jamaah sudah satu grup, ya. Nah, untuk dilanjutkan pelajarannya setiap jam, setiap tayangan live grup 10. Masih ada kira-kira pertanyaan jemaah? Tetap seputaran sholat, ya. Rahasia sholat, hakikat sholat, tajalli sholat, wujud sholat, ya. Kita harus selesaikan perkara 4 dalam sholat. Perkara wujud, perkara batin, perkara sir, dan perkara kodrat. Itu harus selesai. PR besar kita menyempurnakan perbuatan tajalli diri di dalam sholat. Paham? Baik jamaah, nanti 10 menit lagi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.